Selamat pagi. Baik, pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan arah atau fokus rencana penelitian saya yang berjudul Peran Guru dan Orang Tua dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kesulitan belajar siswa sekolah dasar dapat diatasi dengan peran aktif guru dan orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Orang tua merupakan kunci keberhasilan anak, khususnya dalam mengatasi kesulitan belajarnya di rumah. Begitupun sebaliknya, guru berhak mengetahui tingkat kesulitan belajar anak di sekolah. Sekolah yang menghendaki hasil yang baik dari pendidikan anak, maka perlulah kerjasama yang erat antara sekolah dan keluarga atau antar guru dan orang tua. Keluarga menyerahkan anaknya ke sekolah supaya guru mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Orang tua tidak dapat melaksanakan pendidikan secara sistematis dan sesuai standar umum. Karena itu, sekolah diharapkan dapat menyempurnakan pendidikan anak. Tugas sekolah adalah menjadi pusat pendidikan dengan jalan menyiapkan manusia Indonesia sebagai individu, warga masyarakat yang berpendidikan. Karena itu, sekolah perlu dirancang, dikelola dengan profesional. Menurut Fuad Ihsan, sekolah yang profesional mempunyai ciri-ciri antara lain memiliki sistem dalam pendidikan nasional, memiliki jenis pendidikan yang jelas, memiliki tahapan, memiliki tenaga guru yang profesional, dan memiliki kemitraan masyarakat yang harmonis. Masalah ini menjadi perhatian karena dapat menimbulkan kegagalan dalam prestasi sekolahnya atau tidak naik kelas, atau berpindah-pindah sekolah karena malu menghadapi teman-temannya, bahkan dapat menyebabkan dikeluarkan dari sekolah karena dinilai sebagai anak bodoh atau tidak mampu meneruskan studi atau prestasinya. Akhirnya diklasifikasikan sebagai anak putus sekolah atau drop out, akibat anak gagal dalam studinya beraneka ragam. Ia merasa terancam masa depannya, diliputi oleh suasana frustasi dan kecemasan dalam menghadapi masa depan yang kelam. Kemungkinan lain, ia memberikan reaksi memberontak karena merasa diperlakukan tidak adil atau merasa terhina oleh sekolah yang oleh anak dipahami menjadi atau diperlakukan tidak adil oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama baik dalam keluarga, masyarakat. Secara umum, pendidikan merupakan suatu alat yang digunakan manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Oleh sebab itu, pendidikan mutlak dibutuhkan oleh manusia. Bertolak dari latar belakang tersebut, maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada peran guru dan orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar siswa kelas 4 sekolah dasar, yang pada akhirnya akan berpengaruh positif dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah dasar. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apa saja jenis kesulitan belajar siswa kelas 4 sekolah dasar? Yang kedua, bagaimana peran guru dan orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar siswa sekolah dasar? Dan tujuan penelitiannya adalah: yang pertama, mendeskripsikan jenis-jenis kesulitan belajar siswa sekolah dasar. Yang kedua, mendeskripsikan peran guru dan orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang berikut kita masuk ke bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama, penelitian yang relevan. Judul penelitian yang relevan yang saya ambil adalah upaya guru dan orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Banteng. Penelitinya bernama Abdul Qadir pada tahun 2012. Pembahasan tentang penelitian yang relevan di atas. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh guru dan orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar tersebut adalah: yang pertama, upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar.
Yang pertama, memberikan bimbingan belajar individual, memberikan bimbingan belajar kelompok, memberikan pengajaran remedial, dan memberikan bimbingan pribadi untuk mengatasi masalah-masalah psikologis. Yang kedua, adapun upaya yang dilakukan orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar anak, yaitu mengarahkan anak untuk mengulang pelajaran yang didapat di sekolah, menyediakan fasilitas belajar di rumah, memperhatikan waktu belajar anak di rumah. Oleh karena itu, maka upaya-upaya yang dilakukan baik guru maupun orang tua sangat dibutuhkan oleh siswa. Yang berikut persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari penelitian dilakukan oleh Abdul Qadir dan penelitian yang akan saya lakukan adalah yaitu sama-sama mengkaji mengatasi kesulitan belajar siswa. Sedangkan pembelajaran perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Qadir tentang upaya guru dan orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di Madrasah Sanawiyah. Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah peran guru dan orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar siswa sekolah dasar. Yang berikut landasan teori. Landasan utama digunakan dalam pendidikan ini adalah yang pertama, konsep tentang orang tua. A. Pengertian orang tua. H. Hasanuddin menyatakan bahwa orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya. Orang tua adalah ayah ibu kandung. Dan orang tua adalah orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Terdiri dari ayah dan ibu yang merupakan guru dan contoh utama untuk anak-anaknya. Karena orang tua yang menginterpretasikan tentang dunia masyarakat pada anak-anaknya. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak-anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Yang berikut tugas orang tua. Sebagai orang tua perlu memberikan bimbingan kepada anaknya agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Dr. Mansur MA ada beberapa tugas yang perlu dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, yaitu membantu anak-anak memahami posisi dan peranannya masing-masing sesuai dengan jenis kelaminnya agar saling menghormati dan melaksanakan perbuatan baik. Yang berikut membantu anak-anak mengenal dan memahami nilai-nilai yang mengatur kehidupan berkeluarga, bertetangga, dan bermasyarakat. Yang ketiga, mendorong anak-anak untuk mencari ilmu dunia dan ilmu agama agar mampu merealisasikan dirinya sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang beriman. B. Peran orang tua. Pengertian peran. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun dari luar, yang bersifat stabil. Sedangkan menurut Susilo, peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau instansi sebagai organisasinya. Berdasarkan pengertian di atas, maka diambil kesimpulan bahwa peran adalah perilaku individu yang sangat penting bagi struktur sosial dalam masyarakat atau sebuah instansi. 2. Peran orang tua dalam pendidikan. Yang pertama, pendidik atau edukator. Yang kedua, motivator atau motivasi. Yang ketiga, fasilitator. Dan yang keempat, pembimbing. Yang berikut konsep tentang guru. A. Pengertian guru. Guru disebut juga pendidik dan pengajar, tetapi kita tahu tidak semua pendidik adalah guru. Sebab guru adalah suatu jabatan profesional yang pada hakikatnya memerlukan persyaratan keterampilan teknis dan sikap kepribadian tertentu
yang semuanya itu dapat diperoleh melalui proses belajar mengajar dan latihan. Rostiah mengatakan bahwa seorang pendidik profesional adalah seorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang mampu dan setia mengemban profesinya sebagai anggota organisasi profesional pendidikan, memegang teguh kode etik profesinya, ikut serta di dalam mengkomunikasikan usaha pengembangan profesi, bekerja sama dengan profesi yang lain. B. Peran guru. Sadirman mengemukakan bahwa terdapat 9 peran guru, di antaranya komunikator, organisator, motivator, direktor, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, dan evaluator. Yang berikut konsep tentang kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesulitan diartikan sebagai keadaan yang sulit, sesuatu yang sulit. Makna belajar menurut Sadirman adalah perbuatan, tingkah laku, atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Belajar itu akan lebih baik apabila si subjek belajar itu mengalami atau melakukannya, jadi tidak bersifat verbalistik. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kesulitan belajar adalah ketidakmampuan ataupun sesuatu yang sulit dilakukan untuk merubah tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya membaca, mengamati, mendengarkan, dan lain sebagainya. Abdurrahman menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ajaran atau tulisan. Menurut Mardianti, menganggap kesulitan belajar sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa kesulitan belajar adalah suatu keadaan dalam proses belajar mengajar di mana anak didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya karena mengalami hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Kesulitan belajar pada dasarnya adalah suatu gejala yang nampak dalam berbagai manifestasi tingkah laku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang berikut kerangka berpikir. Kesulitan belajar adalah ketidakmampuan ataupun sesuatu yang sulit dilakukan untuk merubah tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya membaca, mengamati, mendengarkan, dan lain sebagainya. Seorang siswa dapat diduga mengalami kesulitan belajar apabila yang bersangkutan menunjukkan kegagalan tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajarnya. Oleh karena itu, peran guru, orang tua, dan sekolah diperlukan untuk mengetahui faktor penyebab kesulitan belajar pada anak, sehingga diharapkan mampu untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh sebagian siswa tersebut. Namun, pada kenyataannya, sebagian orang tua kurang memperhatikan kondisi siswa yang mengalami kesulitan belajar ini. Baik, yang berikut kita masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, karena nanti hasil wawancara tentang bagaimanakah peran guru dan orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar siswa akan disajikan dalam bentuk data kualitatif tanpa unsur statistik atau hal lain yang bersifat kuantitatif. Yang berikut waktu dan tempat penelitian. Sesuai rencana peneliti, waktu penelitian akan dilakukan pada Februari 2022 di Watu Ata, Kecamatan Kota Komba. Yang berikut data dan sumber data penelitian.
Data dalam penelitian ini adalah informasi yang berupa fakta hasil wawancara terkait peran guru dan orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Sedangkan sumber datanya adalah para orang tua dan guru yang ada di STK Watu Ata. Berikut teknik pengambilan data. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teknik wawancara mendalam untuk pengambilan data. Yang berikut teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif. Sedangkan Miles dan Haberman berpendapat bahwa langkah-langkah teknik analisis data model interaktif adalah sebagai berikut. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian. Yang kedua, reduksi data. Reduksi data yaitu sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan atau pemfokusan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan langsung dan diteruskan pada waktu pengumpulan data. Yang ketiga, penyajian data. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Yang berikut, penarikan kesimpulan. Di sini peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan, penjelasan, dan sebab akibat. Berikut instrumen penelitian. Karena di sini teknik pengambilan datanya menggunakan teknik wawancara, maka instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, bagaimanakah peran Bapak dan Ibu dalam mengatasi kesulitan belajar siswa? Baik, Bapak dan Ibu, itu saja hasil presentasi saya hari ini. Sekian dan terima kasih.